Romance anime. Setiap manusia itu punya sisi lemahnya masing-masing, men. Bahkan wibu punya sisi lemahnya. Jadi kalian sebagai wibu juga membutuhkan gitu yang namanya menghangatkan hati. Dan apa itu? Yaitu anime romance. Kita tahu kebanyakan dari kalian wibu belum pernah ngerasain yang namanya romantis. Bahkan beberapa wibu nggak tahu bentuk cewek tuh kayak gimana. Jadi gue di sini sebagai penonton anime, bukan wibu, bakal ngasih tahu lu apa sih anime romance yang bagus. Jadi langsung aja anjing. Akagami no Shirayuki Hime. Seorang pangeran yang bernama Raj nanya ke bawahannya siapa gadis yang paling cantik di daerah ini. Dan bawahannya bilang, gimana kalau gadis yang itu? Yang dimaksud bawahannya yaitu cewek berambut merah yang bernama Shirayuki. Dia itu cewek yang membuka toko obat. Dia baik dalam mengobati pasiennya. Suatu saat dia lagi kerja di tokonya, orang aneh datang ke tempatnya, yaitu bawahannya si pangeran Raj. Dan dia tiba-tiba bilang, jadilah istri mudanya pangeran Raj. Dan Shirayuki tentu kaget dan dia bilang, kenapa pangeran Raj mau sama gua? Rambut gua aneh anjing kayak plastik resek. Bawahannya pun terus memaksa dia untuk jadi istrinya pangeran. Shirayuki disuruh siap-siap untuk datang besok ke istana. Beberapa jam kemudian, dia memutuskan untuk potong rambutnya dan meninggalkan desanya. Dia pergi jauh-jauh, di tengah perjalanan ketemu rumah kosong yang kelihatannya gak terurus. Dia ketok-ketok, gak ada yang keluar. Dia menunggu di luar dan akhirnya dia ketiduran. Dia bangun udah pagi dan tiba-tiba ngeliat cowok ganteng fuckboy mata warna biru yang megang senjata lompat ke arah dia anjing. Terus teman-temannya datang dan ternyata mereka lagi main kejar-kejaran. Mereka ngobrol dan ternyata si cowok fuckboy ini tangannya luka. Shirayuki nyoba nolong ngobatin dia, tapi dia ngira itu racun jebakan. Lalu si Shirayuki ngelukain tangannya sendiri buat ngebuktiin kalau obat dia tuh bukan racun. Dan akhirnya mereka saling kenal. Gitulah cara mereka bertemu. Ini anime cute banget. Cute-nya bisa dibilang bukan cute yang loli atau apalah. Ini cute karena hubungan mereka emang beneran cute gitu. Kayak dewasa cute. Ada gak sih dewasa cute? Sekarang yang gue suka dari ini anime adalah hubungan mereka terasa natural, men. Pas mereka baru ketemu, si Shirayuki gak langsung cinta malu-malu atau apalah. Mereka ngobrol kayak biasa, seperti layaknya manusia, bukan wibu. Mereka bukan jatuh cinta, tapi mereka membangun cinta. Anjay, kuat buat hari ini tuh. Ternyata si cowok fuckboy ini dia itu pangeran, tapi dia humble dan lebih akrab aja sama orang manapun tanpa memandang status, nggak kayak si pangeran Raj tadi. Jadi kalian bisa ngelihat dua orang ini berteman tanpa melihat status karena mereka nggak punya WhatsApp. Lucu nggak lucu anjing. Kalau kalian mau anime romance yang temanya kerajaan, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik dari gua. Dan tema kerajaannya juga gak terlalu kerajaan sih, karena anime ini lebih fokus ke hubungan karakter-karakter mereka. Jadi kayak gak ada politik berat atau apalah. Jadi ini anime yang bisa dibilang ceritanya enteng. Aoharu Ride. Nih anime episode satunya berasa animenya kayak mau tamat anjing. Anime ini dimulai dengan story yang udah kerasa aja gitu men. Hujan sedang turun. Cewek anak SMP ini lari mencari tempat untuk meneduh. Dia lari jauh-jauh dan akhirnya ketemu tempat buat neduh. Dan ternyata ada orang juga yang neduh di sampingnya, yaitu cowok bernama Tanaka. Mereka satu sekolah dan sudah saling kenal seenggaknya mukanya. Mereka diem-dieman, canggung lihat-lihatan. Dan si cewek langsung, dan Tanaka langsung ngedeket. Mereka berencana ketemuan di jam 7. Dan terus si cewek ngomong, dan Tanaka nggak jadi datang ke tempat festival. Dan ada kabar bahwa Tanaka itu mau pindah sekolah. Oke, kalau kita lihat ceritanya dari logika ya, gue cuma mau ngomong nih, kenapa lu pindah sekolah cuman karena cewek bilang dia benci cowok anjing? Dia bahkan gak ngomong kalau dia benci lu. Bro, stop dramatis lah, kalian yang nonton, stay strong brother, jangan biarin cewek masuk ke kepala lu anjing, focus on yourself. Oke, maaf, sorry, jangan lupa like, comment, subscribe. Beberapa tahun kemudian, si cewek masuk SMA, lalu dia ngeliat cowok yang mirip sama si Tanaka. Dia kejar tuh cowok, dan ternyata namanya Mabuchi, bukan Tanaka. Pas balik sekolah ketemu lagi sama tuh cowok, diikutin lagi dan ternyata si cowok ke tempat pas hujan turun waktu itu. Surprise, ternyata dia cowok yang sama, yaitu si Tanaka. Tanaka yang tadinya kikuk dan malu-malu, sekarang jadi bad boy yang gak pedulian men. Bahkan si cewek juga udah berubah sifatnya gitu. Terus soundtrack favorit gue muncul di sini anjir. Pas disitulah berasa nih anime kayak mau tamat anjing, padahal baru satu episode. Gue nonton nih anime pas gue SMP dan gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kalau ini anime bikin gue berubah gitu. Cuman gak tahu gara-gara apanya. Karena gue udah lama banget nontonnya, yang gue inget ini anime bagus aja gitu buat anime romance. Banyak momen-momen kenangannya men.
Suki ga kirei. Hari yang cerah di musim panas, nih cewek ngeliatin nih cowok baik gak tahu kenapa. Mereka selalu lihat-lihatan setiap kali ketemu. Kayak mereka mau ngobrol tapi gak bisa aja gitu. Suatu malam si cewek pergi makan-makan sama keluarganya. Dan ternyata si cowok juga makan-makan sama keluarganya. Tapi mereka di sampingan gitu. Mereka di satu tempat gitu anjir. Si cowok ngeliat si cewek dan si cewek ngeliat si cowok. Mereka berdua malu, salting, dan mereka jadi diem aja tuh di meja. Si cewek mau ambil minuman, ada si cowok di situ. Mereka jadi lihat-lihatan canggung doang. Terus kakaknya si cewek nyamperin nanya, Akane, 全部持てそう？知り合い？同じクラスの子。dan kakaknya ngasih tahu keluarganya dong. Dan mereka berdua keluarganya malah saling kenalan. Gara-gara mereka ternyata temen sekelas. Mereka berdua jadi canggung dan ya gitulah. Mereka berdua seterusnya di sekolah mencoba buat kenal tanpa berasa berlebihan, caper atau gimana gitu. Pokoknya mereka nggak mau kelihatan caper, malu-malu dan awkward gitulah. Anime yang satu ini bisa gue bilang anime yang slow, kosong, cute, tapi bagus gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena nih anime berasa kayak nggak ada plot yang benar-benar terjadi gitu. Kayak nggak ada cerita yang benar-benar terjadi. Yang gue suka dari anime ini itu animenya berasa calm aja gitu, karakternya nggak berlebihan, karakternya ngomong kalem banget anjing, berasa voice actornya berbisik semua men, berbisik. Soundtracknya lumayan kerasa men, dan art stylenya agak beda dari anime biasanya. Terkadang animenya vibesnya beautiful men, cuman dari pemandangan dan soundtracknya. Pertama kali gue nonton nih anime nggak berasa apa-apa anjir, berasa animenya sepi dan kosong. Terus gue mulai peduli dengan apa yang bakal terjadi sama karakternya, dan gue nangis pas nonton anime. Gue nonton pas baru SMP dan gue ngerasa relate aja gitu sama ceritanya. Kayak ada momen yang ngeklik di otak gue dan otak gue langsung nyuruh gue nangis bin. Menurut gue lo harus nonton seenggaknya 3 episode buat tertarik sama nih anime. Kalau lo nggak tertarik ya nggak usah dilanjut. Ini anime agak slow jadi mungkin gak cocok buat beberapa orang. Animenya ngasih lu vibe slice of life banget gitu, sepi, tenang, kalem dan sebagainya dalam anime romance. So yeah, Kimi ni Toroke. Semua orang takut sama nih cewek karena dia mirip kayak setan. Nama aslinya Sawako tapi dipanggilnya Sadako, yaitu kuntilanak yang keluar dari TV. Dan cara dia ngomong emang bener-bener kayak setan. Dia payah dalam bersosial. Dia cewek yang beneran baik. Orang-orang nganggep dia setan juga dia nggak ngerasa direndahin atau apa. Dan dia nggak maluan. Dia kayak setan di luar, cute di dalam. Nih cewek terpesona sama cowok yaitu Kaze Haya, cowok populer yang sifatnya kebalikannya dari dia. Dan nih cowok beneran orang baik gitu, nggak kayak bad boy sekolah yang terkenal apalah. Dan mereka mulai saling kenal dan ngobrol dan saling memuji men. Anjay nggak tuh? Oke, segitu aja sinopsisnya. Gue langsung bahas animenya. Ini adalah anime romance yang mau lu tonton kalau lu mau langsung ngerasain romance-nya gitu. Anime wholesome dan heartwarming men. Setelah lu nonton 1 episode aja lu udah ngerasain gitu, nih anime vibesnya tuh positif aja gitu. Gak ada yang namanya masalah besar atau apalah. Ya ini anime yang cute aja gitu men. Ceritanya berjalan lancar gitu, kayak kok gak ada masalah gitu di ceritanya, kok gak ada masalah. Kalau lu mau nonton anime romance yang enteng inilah gitu loh. Gue senyum-senyum sendiri dulu nonton ginian men. Gue berasa jadi cewek yang lagi nonton drakor anjing. Tonton aja dan enjoy animenya. Gak usah terlalu mikirin ceritanya bagus atau enggak. Dan juga ini anime shoujo, jadi lu bisa lihat di anime ini betapa introspektifnya nih cewek, insecure, deket sama cowok populer, dan yang lain-lain. Gua rasa nih anime jago banget buat ngenalin karakter si Sawako. Bahkan cuman di episode 1, kayak berasa kita langsung ngerti si Sawako orangnya tuh gimana anjir. Oregairu. Gue yakin hampir lu semua udah tahu nih anime. Ini Oregairu men. Anime romance yang udah dikenal. Mantap men. Saking bagusnya sampai-sampai animenya ngebelah fans jadi 2 pihak buat berantem debatin cewek mana yang terbaik anjing. Apa sih yang spesial dari ini anime? Well, pertama, karakter mereka berasa realistis. Itu yang paling gue apresiasiin dari anime, yaitu realistis. Oke, mungkin di season 1 gak terlalu realistis, tapi kalau lu nonton lanjut terus, animenya selalu jadi makin bagus. Pertama kali nonton nih anime, gue gak tahu nih anime tentang apa anjing. Gue kira gue bakal dapet cowok canggung yang suka sama cewek bla 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 bla. Tapi enggak, bahkan animenya gak langsung ada romance-nya. Jadi kalau lu nonton ini jangan ekspektasiin romance-nya bakal dateng. Enjoy animenya seadanya dan baru lu bakal ngerasa romance-nya. Di awal si Hachiman bener-bener gak suka orang lain men. Dia benci cewek, susah diajak ngobrol, gak mau dibilangin apa-apa. Terus dia ketemu si Yukino, cewek yang sempurna buat ngedebatin setiap ide dan pandangan hidup si Hachiman yang egonya besar ini. Karakternya ngobrolin hal yang anime romance lainnya gak biasa ngomongin anjing. Di episode pertama mereka udah ngomongin 弱くて醜くてすぐに嫉妬し蹴落とそうとする不思議なことに優秀な人間ほど生きづらいのよそんなのおかしいじゃないだから帰るのよ
Dan perkembangan karakter di anime ini banyak banget men. Kayak literally bener-bener banyak. Setiap season lu bakal ngeliat karakter-karakter ini berubah sifatnya. Bahkan art style-nya berubah juga. Karakter mereka selalu berbalikan, gak ada yang akrab. Jadi lu bisa enjoy melihat orang-orang ini berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Season 3 momen-momennya paling mantep men. Itu kayak lega banget gitu gue nonton anime pas di akhir-akhir season 3. Karena cewek favorit gue menang. Yeah bitch. Wait, videonya belum berakhir, ada bonus men, yaitu School Days. Yap, ini anime udah beda level sama 5 anime tadi men, karena mereka bukan apa-apa dibanding ini anime. Mungkin next video channel ini bakalan alur cerita anime School Days men, karena bahkan Attack on Titan gak ada apa-apanya dibanding ini anime. Holy shit, saking pokoknya ada selesai. Di video ini gue berusaha buat gak naruh nama yang udah dikenal banyak orang. Meskipun 5 anime di video ini udah lumayan terkenal sih. Gue cuman mau ngerekomendasiin apa yang orang-orang pantas buat diperhatiin gitu animenya. Misalnya ada yang nanya, Bin kenapa lu gak naruh cicak mati di video ini? Ya karena itu bakal jadi list yang udah jelas gitu. Dan di video mungkin bisa part-partan, jadi ini bisa ada part 2 nya gitu. Subscribe kalau lo mau, like videonya, cek video lainnya kalau lo suka sama konten gue. Sorry kalau gue makin jarang uploadnya karena ya gitulah, you know, hidup man. Ya, so ya, until next time, stay classy. Buset dah jadi outro gue ngapsa anjing. Itu gay banget.